بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat subuh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang ke-23, yang mana Ramadan tinggal sebentar lagi. Kalau bahasa kita, kalau tinggal sebentar lagi berarti kita sudah mencapai finish. Tapi ketika kita sudah mencapai finish, apakah kita sudah maksimal menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita? Kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Kalau penceramah yang kemarin-kemarin sudah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan ini banyak rutinitas dan aktivitas kita yang dalam hal ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dalam artian adalah spiritualitas kita. Tetapi tidak saja kita meningkatkan spiritualitas kita kepada Allah, habu minallah, hubungan kita kepada Allah, tetapi juga yang harus kita tingkatkan adalah perjuangan kita atau kedekatan kita sesama manusia, habu minallah. Banyak penceramah-penceramah yang mengatakan selain puasa meningkatkan diri kita kepada Allah, tetapi juga melatih diri kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama kita. Kemarin malam kita mengikuti salah satu pengajian yang diadakan oleh OHAMKA, Universitas Hamka Jakarta, mengatakan selama bulan Ramadan ini respondensi yang diambil itu sekitar 500 orang. Yang diambil rata-rata adalah kaum milenial atau kaum muda. Ternyata hasil daripada penelitian itu mengatakan selama bulan Ramadan ini bukan sekedar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, tetapi juga ada, kalau bahasanya itu, pemborosan. Jadi tema yang diangkat kemarin itu waktu kita melaksanakan Zoom meeting itu adalah Ramadan membawa berkah tetapi juga meningkatkan keborosan. Apa maksudnya? Ketika Ramadan kita mampu menahan diri dari lapar dan dahaga. Tapi ketika sudah menjelang berbuka puasa, bukan saja yang kita makan yang manis-manis. Kalau bahasa kita Banjar itu bukan sekedar yang manis-manis, tapi ada yang asin, ada yang lemak, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita menyantap hidangan, Masya Allah, banyak yang mubazir, banyak yang tidak termakan, banyak yang terbuang. Maka janji Allah, innallaha la yuhibbul musrifin. Jadi Allah mengatakan sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang boros itu merupakan adalah saudaranya setan. Bahkan kita juga di rumah sakit itu 2 hari ini berturut-turut pasien yang masuk rata-rata hampir kena penyakit MAH. Kalau kita sebut itu asam lambung. Karena setelah kita tanya-tanya, mohon maaf Mas, mohon maaf Ustadz, tadi ketika berbuka perut kosong,
yang saya langsung makan, yang langsung saya minum adalah es, adalah gorengan. Jadi tidak lagi berguna, tidak lagi berkata bahwa ketika berbuka puasa itu cuma yang manis-manis. Bahkan hadis yang disampaikan oleh riwayat Imam Tirmidzi, Ahmad dan Nasa'i mengatakan, apapun yang di dalam tubuh manusia ini semuanya adalah busuk. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan busuk tersebut?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, perutnya manusia. Sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, kenapa perutnya?" Karena ketika makan ataupun minum itu melebihi daripada kapasitas yang telah ditentukan oleh Allah ataupun sesuai dengan kebutuhannya. Kalau mengacu pada hadis Nabi, makanlah sepertiga daripada lambung kalian, minumlah sepertiga dari lambung kalian, bernapaslah sepertiga dari lambung kalian. Ternyata menurut ilmu kedokteran, ketika kita makan secara berlebihan, di dalam lambung itu ada yang namanya gerakan peristaltik, gerakan yang meremas makanan. Ketika makanan yang kita makan melebihi daripada batas kebutuhan daripada lambung kita, kalau bahasanya itu dia bergesek, itu akan terlalu sulit. Sama seperti itu juga, ketika kita minum terlalu banyak, maka yang bergesekkan itu juga akan susah. Nah, sehingga ketika gerakan peristaltik di dalam lambung itu tidak maksimal, sehingga asam lambung atau yang disebut dengan penyakit MAH itu mudah. Apalagi kita yang sudah berumur ya, dalam tanda kutip, anggota tubuh kita mungkin tidak seperti yang dahulu, yang maksimal untuk menggerakkan namanya peristaltik. Nah, jadi hasil dari kuliah yang dilakukan oleh OHAMKA itu mengatakan, puasa bukan sekedar meningkatkan diri kita kepada Allah, habu minallah, tapi bisa meningkatkan diri kita juga kepada habu minallas. Dengan puasa kita menahan lapar, dengan puasa kita menahan haus. Begitupun orang-orang yang memerlukan daripada bantuan kita, uluran tangan kita. Bantuan daripada kita bisa meringankan saudara-saudara kita. Kalau kita yang sudah mapan, kita bisa makan enak serba berkecukupan selama 11 bulan. Bagaimana dengan puasa ini bisa melatih spiritual kita, hubungan kita kepada Allah, terlebih lagi hubungan kita kepada manusia, habu minannas. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini bisa memberikan gambaran kita, bisa memberikan semangat kita di 10 atau kurang lebih 1 minggu lagi, kita menjadi orang-orang yang utuh, orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini bisa jauh meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir yang bisa kita jumpai. Siapa tahu, kita nggak ada yang tahu, Ramadan ke depan apakah kita bisa berjumpa lagi. Ramadan tahun depan apakah kita bisa berjumpa lagi. Kita tidak ada yang tahu. Maka dengan kita menghadapi garis finish, mudah-mudahan kita jadi pemenang yang sejati, yaitu menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.